pagi. Yang saya hormati Pak CEO, Pak Wawan, Pak Dito, Pak Dianda, Pak Manajer. Yang saya hormati Dirtek, Head Coach, yang saya hormati dan rekan-rekan pelatih, serta pemain yang saya banggakan. Sore hari ini kita lawan Persik Kediri ya. Kediri jam 15.30. play afternoon. Walaupun pertandingan ini tidak menentukan bagi kita, tetapi Even though it doesn't ini matter adalah for pertandingan us, harga diri ya. but this is our pride. We have to be professional. Bagaimana kita menyelesaikan pertandingan ini How we dengan play baik? the game. Kami minta ya, semua manajemen meminta Anda bermain baik nantinya And I want you to play good, dan bisa memenangkan pertandingan. and you can win the game. Karena kita pemain di kandang kita sendiri, ini adalah harga diri kita. Because we play at home, so this is our pride. Terus kita masuk kepada kita, siapa yang tidak siap main? Everybody ready for today? Ready? Jelo? Siap. You ready? Oke, yang main pertama pada sore hari ini ya, kita pakai 3-4-2-1 ya. 4-1. Penjaga gawang Randy. 3 belakang, Angelo, Gufron, Jago. Di tengah ya, ada Raffi, Rival, Rian, dan Adik. Duanya si Kian sama Esa. Striker Willy. Yang lain siap, kapan saja diturunkan, Anda harus siap. Begitu Anda diturunkan, Everybody must be ready. penggantinya Anda harus lebih baik daripada yang diganti. Enter the pitch. Oke, yang cadangan? Farel, siap. Iqbal, Zidan, Samuel, Gifari, Dimas, Rosat, Kasim, Wahyu, Maikon, Diego, Saiful.
Dio mesti jom. Betul ada. Arsenal lauf ya. Wow. En categoría superior sé que jugó. Yo juego contra él. En categoría superior. Ay, yo pensé que Leo me está diciendo que jugó como... ¿Cuándo fue la India? Yang viral tadi itu ya. Yang viral. Viral apa lagi? Dimas. Pak. Para penonton dan pecinta sepak bola, kita sambut tim Sodan Para FC. Oke teman-teman, ini saatnya. Oke, kita fokus. Ya, tidak seperti hari ini kita melakukan teman-teman. Nah, kita bicara mau apa enggak? We are talking Taktikal about what we want. kemarin-kemarin. Kita bicara kalian mau apa tidak teman-teman. Oke, kita ambil 3 poin teman-teman. Ayo, ayo. Guys, just one thing before we go. 3 games. Left 3 games. 3 pertandingan lagi. Until this time, everybody knows it's difficult for us. Sampai sekarang semua kita tahu ini situasi sulit. Stay together. Kita bersama. Because I never see on the things nobody fight. Karena ada yang ada sama lain. This is show our Ini talent. yang membuat karakter kita. I don't care about the stadium, about the Saya nggak pikir tentang I don't stadium care. full atau Today tidak. I care about Saya peduli tentang about Zidane, saya, about my friends, about tidak my semua family. pemain, Because keluarga, I want depan saya. to come here again to Indonesia and play football. And Karena musim this depan is- kita akan bermain need bola to lagi be di all sini. these are guys, okay? Play together. Kita main bola lagi kita mulai. Sebelum pertandingan, doa mulai. Doa selesai.
Inilah BRI Super League pekan ke-32 antara tim Semen Padang FC berhadapan dengan Persik Kediri. Selamat menyaksikan. Lima, empat, tiga, dua, satu. Oh ya, ini tes ya. Iya.
Sebelum babak dua mulai. Dua selesai. Semangat bola! Oke, ayo. Makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman semuanya. Yang pertama saya minta maaf. Memang capek ya kalau kita selalu minta maaf, tapi itu yang harus saya lakukan teman-teman. Situasi yang sangat sulit bagi saya gini. Mereka bisa bermain sampai selesai, mereka bisa habiskan sampai pertandingan terakhir lawan Persija, saya sudah senang banget. Ya, saya hanya bisa mengontrol mereka terkait taktikal, evaluasi, analisa kita buat di latihan. Tapi di luar itu saya tidak bisa mengontrol. Tapi saya memberikan apresiasi buat para pemain yang mau main, memang tidak sesuai dengan jam-jam kita. Nggak ada alasan ini nggak main, ini main nggak. Ya ini yang kita punya. Saya nggak mau cari alasan. Kalau teman-teman juga pasti lihat bagaimana situasi lapangan seperti apa. Sepak bola kita bicara bukan hanya quality, tapi mau apa enggak. Yang membedakan di lapangan itu mau apa enggak. Siapa yang berjuang, maka dia akan penting hasilnya. Tapi sekali lagi terima kasih buat para pemain sudah bermain, sudah berjuang, tapi ini hasilnya. Saya pikir itu. Terima kasih. Selanjutnya Iqbal, tanggapannya Bang untuk pertandingan sore hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore atau malam ya, sore ya. Emang ini situasi yang sulit bagi kami semua, dan kami kan sudah berusaha bekerja keras di pertandingan, tapi ya hasil masih belum berpihak pada kita, dan kita masih akan berjuang di sisa laga lagi. Dan ya pertama kami memohon maaf kepada seluruh warga supporter Sumbar Semarang. Terima kasih. Iqbal lakukan lagi. Oke, yang lain, Dana Haluan. Iya Bang. Apa yang terjadi di babak pergantian babak pertama sampai tadi agak manas di komputer. Saya pikir itu bagian dari sepak bola, Mas. Dia bereaksi, dia ingin memberikan yang terbaik, tapi memang situasi memang sulit. Setiap pergantian kami pasti diskusi, dan semua ada bagian dari jalan kerja tidak bermain jelek. Dia memang bagus, tapi bukan hari ini saya melihat ada sesuatu yang buat dia kurang fokus. Tapi saya salut sama dia dalam situasi apapun. Mereka pertama dia mau berjuang. Dia salah satu pemain yang setiap latihan itu sangat semangat. Saya pikir sudah terlihat dalam sepak bola, ada pemain yang keluar, ada yang masuk, ada yang kecewa, ada yang enggak. Itu bagian dari dinamika sepak bola. Saya positif tinggal aja. Terima kasih. Dek, dari Paling Express, Adek. Coach, Ya, Bang. gimana terakhir kita di gol? Itu sebenarnya apa yang terjadi? Evaluasi pasti. Kalau kita bicara finishing itu kan sebenarnya basic. Passing itu kita nggak mungkin kita ajarin ya. Kontrol nggak mungkin kita ajarin. Masa iya sih ketika dia masuk gol dia bilang, coach saya harus coba bagaimana? Selalu kami evaluasi, selama kami coba bahkan kami ada latihan individual training finishing. Balik lagi, saya nggak bilang bahwa kalau itu ya, tapi teman-teman wartawan lebih pintar, lebih jago menganalisa bagaimana sih
Kan nggak mungkin saya mengajarkan bagaimana cara definisi, bagaimana cara dia menenang bola. Saya sebagai pelatih saya menganalisa weaknessnya di mana, dari situlah saya buat program, bikin latihan sesuai dengan kelemahan kita. Pertama bagaimana kita sulit menciptakan bola. Saya selalu bilang bahwa sepak bola itu kita jangan bicara possession, tapi kalau kita nggak ada cetak bola percuma gitu. Jadi selalu kita coba, tapi faktanya di lapangan seperti itu. Jadi sekali lagi saya hanya bisa mengontrol pemain saat evaluasi, saya berlatihan. Tapi kalau hal-hal mendasar kan itu dari basic. Saya pikir itu. Dan makasih. Afdal. Ini panjang nih dia nih. Untuk Rival dulu. Untuk Rival kita ketahui tahun lalu kita masuk di Dewa. Kita ketahui Dewa juga Persib di Dewa isinya klasemen. Dan kita ketahui hari ini kita kalah 3-0 dan tahun lalu kita kalah 1-0. Apa namanya kesulitan melawan Persib dan melawan Dewa ini sehingga kita di kandang kita sendiri kita bisa kalah telak. Ya inilah sepak bola, nggak bisa dilihat dari segi permainan Dewa ya, tapi mungkin kan Dewa lebih kuat di possession tapi Kediri lebih mainnya lebih gelek ke depan ya, mungkin dia dari segi aktivitas Kediri lebih oke lah daripada Dewa agresifnya dia. Tapi kan Dewa mereka nggak terlalu kayak Kediri di sini kan, ya itu. Jadi agresif dan tangan dia tapi papatnya lebih tajam ke diri. Terima kasih. Gua aja buat Dal ya, buat teman-teman lah. Gua diskusi tadi udah gua. Ya kan ini yang sesuatu yang kadang-kadang gua sampai sekarang gua belum dapat jawaban. Mungkin teman-teman ada bisa ngasih tahu ke gua. Pertanyaan juga simpel gitu loh. Kita kalau main di luar itu selalu bermain enjoy. Tapi kalau main di home itu kenapa dah? Mungkin ada masukan dari gue gitu, gue bisa perbaiki gitu. Karena gue lihat dari kita bukan bicara taktikal, saya boleh bicara banyak aspek gitu. Saya lihat psikologi gitu ya teman-teman. Kalau main di luar enjoy gitu loh. Tapi di sini hanya arah beban gitu loh. Tapi saya selalu ingatin buat mereka, sepak bola itu memang harus seperti itu. Tidak hanya di sini ya, di luar pun juga, luar negeri juga seperti itu. Tekanan supporter tuh itu bagian dari proses untuk kita menjadi sukses gitu loh. Bukan ancaman, bukan gitu loh. Makanya saya bingung anak-anak kalau main di luar tuh enjoy sekali. Makanya saya nggak tahu gitu. Mungkin Abdul bisa sedikit kasih informasi ke gue gitu loh. Makasih Dana. Kita dulu jawab dulu dong dulu. Tapi memang banyak kejadian seperti itu. Dan itu diakui beberapa pelatih sebelumnya juga seperti itu. Iya. Ya, sama. Saya baru tahu sekarang, makanya kalau misalnya dari masuk saya bisa oke gitu. Betul, terjadi sama Firman juga kan? Iya. Oke. Hampir tahun. Oke. Hans dulu lah, Hans yang dari tadi. Hans. Kok saat ini saya lihat nanti itu ada menggunakan motor rapi, lihat masukan ganti dan kemudian satu program sedikit. Yang pasti kalau kita ganti pemain kan pasti ada sesuatu. Ya, bukan tadi bukan dia jelek, tidak. Gitu. Mungkin dia tidak perform. Makanya tadi kita diskusi, kita memutuskan untuk menarik Orion sama Raffi. Itu bagian dari taktikal kita, bagian dari game plan kita di awal. Jadi kita selalu kalau ada pemain yang memang maksimal kita masih ganti. Bukan dia jelek, bukan. Karena kita lihat dua pemain ini sangat latihan juga, sangat serius, kerja keras. Tapi kan dalam pertandingan suasana berbeda. Sama tadi si Abel bilang pertandingan dia lawan terus kita di sini. Tiap pertandingan nggak sama, berbeda. Gitu. Saya pikir itu sih. Terima kasih. Ija, terakhir ya, ini terakhir. Kita tinggal pertandingan lagi dan saya kadang memang turun ke Liga 2. Untuk coach pribadi sendiri dan nanti manajemen ini mempertahankan coach sendiri dari coach sendiri seperti apa? Saya pikir kita harus flashback ke belakang 1, 2, 3 tahun ke belakang itu apa sih menjadi weakness kita. Kita tahu Semen Padang punya histori sejarah yang panjang, tim besar, tapi saya nggak mau terlalu balik ke beberapa tahun.
Saya cuma berpikir 3 tahun terakhir ini apa sih yang menjadi weakness PSM Padang. Mereka selalu berjuang untuk terhindar dari degradasi. Belajar itu dulu. Kalau memang mereka terus mau tetap survive tahun depan kembali Liga 1, ya harus balik dari situ. Prinsip saya adalah saya tidak akan pernah meninggalkan tim ini sampai terakhir. Cacian, makian bagi saya itu proses yang buat saya lebih dewasa, lebih berkembang lagi. Saya akan berjalan dengan tim ini sampai selesai. Pikiran selalu udah tinggal dari awal. Tapi saya nggak mau, saya bukan jadi orang pengecut. Saya akan berjuang sampai terakhir. Terkait dengan terakhir itu kita lihat nanti Bang. Saya punya 2 tanggung jawab lagi. Saya akan berjalan sampai selesai. Sekali lagi, kalau memang saya dikasih kesempatan lagi, poin itu aja sih. Harus kita belajar dari sebelum apa sih menjadi weakness kita. Dari situ kita perbaiki untuk bagaimana musim depan tim ini biar bisa kembali Liga 1. Saya pikir itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan media sudah hadir di Postmatch sore hari ini, dan terima kasih Coach dan juga Big Pal untuk hari ini. Dan ditunggu di